البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kami teruskan belajar kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitabul jihad, sebelumnya pada pertemuan terlewat tentang bahayanya al-ghulul, yaitu mencuri harta ghanimah. Demikian juga bolehnya seorang untuk menyerang musuh, masuk ke dalam benteng musuh atau semisal itu. Kemudian juga larangan untuk membunuh perempuan, demikian juga anak-anak kecil. Berikutnya hadis nomor 1278 tentang masalah as-salab, yaitu baju ataupun senjata yang dimiliki oleh musuh. Kalau musuh itu dibunuh oleh seorang muslim, maka muslim tersebut boleh mengambilnya, boleh mengambil senjata orang tersebut dan tidak termasuk dari ghanimah. Keutamaan membunuh orang kafir, ya, kemudian boleh mengambil apa yang dimiliki oleh orang kafir tersebut yang dia pakai. Wan Auf bin Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, di sini sahih. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada, memutuskan, ya, beliau memutuskan qada bisalabi lil qatil, memutuskan salab untuk orang yang bunuh. Ya, salab dengan ba, bukan salaf, bukan dengan fa. Dan salab dengan ba di sini adalah apa yang dimiliki oleh musuh yang dibunuh, baik bajunya atau yang semisalnya. Ya, demikian. Jadi boleh seseorang yang membunuh musuh, ya, kemudian dia mengambil baju yang dimiliki oleh musuh tersebut. Berikut hadis nomor 1279. Jadi sebagai Muslim ini, An Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, fi qissati qatli Abi Jahal, di kisahnya pembunuhan Abu Jahal. Abu Jahal terbunuh di perang apa? Perang Badar. Qala, maka berkata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, fabtadarahu bi sayfayhima, maka keduanya mendatangi dengan cepat kepada Abu Jahal dengan kedua pedang keduanya. Yang disebutkan, ya, dua anak yang waktu itu mendatangi Abu Jahal untuk dibunuh di perang Badar. Ya, menunjukkan apa? Bersegera seorang untuk menghadapi pimpinan orang kafir boleh. Ya, disebutkan, ya, bahwa waktu itu ada dua anak muda. Ini Ibnai Afra, dua anaknya Afra. Ya, demikian. Sebelumnya menyebutkan namanya, ya, demikian. Ada yang mengatakan Mu'ad bin Amr, sebagian mengatakan demikian. Maka keduanya pun mendatangi, ya, ya, Abu Jahal dengan kedua pedangnya. Hatta qatalahu, sampai keduanya membunuh Abu Jahal. Summa insarafa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keduanya telah membunuh Abu Jahal, mendatangi, ya, keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, keduanya pun mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mengaku membunuh Abu Jahal. Maka Nabi pun mengatakan, ayyukum qatalahu, siapa di antara kalian berdua yang bunuh dia? Hal masahtuma sayfaikuma, apakah kalian berdua telah mengusap, telah menghilangkan bekas yang ada di kedua pedang kalian? Qala, keduanya mengatakan la, tidak. Masing-masing, ya, menunjukkan pedangnya dan ada di situ bekas-bekas darah atau semisal itu. Tapi kadang-kadang, ya, sudah salah satunya bunuh dulu kan itu. Kemudian salah satunya menambahkan lagi. Keduanya akhirnya apa? Seakan-akan ada bekas darahnya.
Qala fanadhara fihima. Kemudian Nabi pun melihat kepada kedua pedang tersebut, maka Nabi mengatakan, "Ila kuma qatalahu." Kalian berdua telah membunuh dia. Salabihi li Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Maka salabnya, ya, apa yang dimiliki oleh Abu Jahal itu diberikan kepada Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan dimasukkannya seperti ini. Dan itu diantara yang mendorong seseorang untuk berperang. Berarti siapa yang bisa membunuh musuh, maka yang dimiliki oleh musuh itu diambil oleh kaum muslimin ini yang bunuhnya. Yang kadang-kadang bersemangat untuk bisa mengalahkan musuh dan mengambil apa yang ada di situ, sesuatu yang halal, yang boleh. Maka Nabi SAW ya disebutkan di antara ma'isyah atau pekerjaan beliau, ya ketika Al-Habib bin Hajar menyebutkan pekerjaan apa yang paling abdul, ada yang mengatakan berdagang, ada yang mengatakan bertani, ada yang mengatakan yakni dengan berusaha membuat sesuatu. Kemudian kesimpulannya adalah jihad dari ghanimah. Ya, karena Nabi SAW ya ju'ila rizki tahta suyuf. Ya, di antaranya mereka menyebutkan bahwa dijadikan rezeki Nabi SAW di bawah pedang. Ya, dari ghanimah itulah. Dan sebagai rezeki adalah dari situ. Walaupun dari ghanimah itu disegerakan apa pahalanya, ya pahalanya 2/3 sudah diambil. Tapi termasuk rezeki yang paling bagus adalah dari medan perang ini. Jadi termasuk sesuatu yang membuat semangat kadang orang untuk menyerang musuh demikian. Walaupun hendaknya harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tambahan atas misalnya Allah alam. Yang lebih bagus lihatnya tetap dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharapkan harta dan sebagainya. Itu lebih lebih mulia. Jadi niatnya seperti ini lebih bagus ditinggalkan. Niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian disebutkan ada syarat-syarat di antara seorang mengambil salab ini, ya salab ini tadi. Yang pertama disebutkan bahwa orang yang dibunuh itu memang boleh untuk dibunuh. Kalau perempuan tidak boleh, kan demikian. Jadi orang memang berhak untuk dibunuh. Kemudian yang kedua disebutkan al-maqtul bi man'ah. Orang yang dibunuh musuhnya memang punya kekuatan. Bukan orang yang sudah terluka. Kalau sudah terluka tinggal dibunuh saja mamanya, tidak termasuk. Memang melakukan perang tanding dan semisalnya. Asalis, ya, ini menghadapi musuh langsung, bukan orang yang sudah terluka, musuhnya itu. Yang ketiga adalah benar-benar dia membunuhnya atau melukai, yang kemudian dia mati dengannya musuhnya itu. Ya itu. Bukan orang yang dia itu kemudian ditawan, bukan. Arabi yang keempat, bahwa dia berusaha membunuh orang itu dengan memang dia sudah mengusahakan, mamanya saling ya bertempur, saling memukul dan sebagainya. Kemudian disebutkan juga bahwa pembunuhan itu terjadi ketika peperangan. Ketika terjadi peperangan. Ya demikian. Kemudian disebutkan apakah dibagi 1/5 tidak? Ya dia mengambil semua dari apa yang ada pada musuhnya itu. Apabila kemudian bunuhnya 2 orang, 3 orang, maka dibagi. Kemudian apa yang masuk di situ yang boleh diambil? Perhiasan juga boleh diambil. Baik dia punya perhiasan emas umpamanya orang kafir ini, maka boleh dia mengambilnya. Bagaimana kalau dia bawa uang? Kesimpulannya tidak. Uang harus termasuk ghanimah. Tidak boleh diambil dia karena uang itu ya disebutkan tidak termasuk dari perlengkapan yang dia pakai. Ya demikian disebutkan. Lalu bagaimana kalau dia membawa kuda dan sebagainya? Ya, kalau sekarang mungkin dia membawa tank dan sebagainya umpamanya. Disebutkan kalau dia membawa kendaraan, kalau kemudian orang itu masih di kendaraan, berarti dia boleh mengambilnya. Ya. Tapi kalau kemudian dia meninggalkan kendaraannya, maka tidak termasuk. Itu berarti ghanimah, dibagi-bagi. Boleh enggak kemudian ditinggalkan sampai orang itu tidak punya baju? Disebutkan ya ini berhak dia mengambilnya. Ya bajunya mahal umpamanya. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan untuk dia membawakan saksi kalau dia yang bunuhnya. Berikutnya ada sama 1280. Wan Ma'khul dari Ma'khul.
Ini menunjukkan apa? Sebutkan bahwa itu mursal karena dia seorang tabi'in. Ma'qil rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dhaif. Ya, seorang tabi'in langsung mengatakan sesungguhnya Nabi, berarti terputus. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaba al-manjanik. Beliau menegakkan manjanik. Manjanik itu ketapel yang besar. Biasanya diisi dengan batu dan dibawa dan di situ ada apinya. Dilemparkan ke arah musuh sehingga membakar kampung tersebut. Ahli Taif terhadap orang-orang Taif, kampung Taif. Tapi ada situ Taif. Al-Rajul Abu Dawud, sebagai Imam Abu Dawud bil marasil, di marasilnya buku beliau. Warijul siqat, ini jalan siqat. Ini kan mursal, Taif. Kemudian disebut 251 wa wassalahu al-Uqaili. Al-Uqaili menyambungnya bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di situ ada rawi namanya Abdullah bin Khirash bin Hausyab, sangat lemah sekali. Dhaif. Kisah ini dhaif. Ya, Nabi melempar, menegakkan manjanik. Maka di sini diambil pelajaran para ulama, apakah boleh membakar ya musuh? Kesimpulannya adalah tidak boleh asalnya. Ya, membakar musuh, karena itu ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzabu binnar illa rabbunar, tidak menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita membakar hewan, tidak boleh yang masih hidup. Demikian juga mungkin nyamuk, sebenarnya nyamuk kemudian menggunakan alat yang dari listrik itu ditinggalkan. Dan dia membakar. Bagaimana kalau ya menenggelamkan? Kalau tidak bisa mengalahkan musuh kecuali dengan ditenggelamkan, boleh. Ada bendungan, dijebol, kemudian orangnya tenggelam semua. Ya demikian. Itu kalau apa? Kalau memang tidak bisa kecuali dengan itu. Hukum asalnya tidak boleh. Ya demikian. Karena ada perempuan dan sebagainya. Bagaimana kalau di situ mereka menggunakan bentengnya kaum muslimin? Ini mengambil orang-orang kaum muslimin dijadikan tameng. Ya kesimpulannya, semuanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau terpaksa boleh ditembaki yang terbunuh kaum musliminnya, tapi nanti terkena orang-orang kafir setelahnya. Nah, itu boleh kalau memang harus seperti itu. Kadang demikian peperangan itu mereka menggunakan bentengnya itu orang-orang yang beriman, tapi dari kesemuanya. Berikutnya hadis nomor 1282. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah, beliau masuk Makkah ketika Fathu Makkah tahun yang ke-8 Hijriah. Wala ra'sil mikhbar, di kepala beliau ada mikhbar, penutup kepala dari besi. Ini seorang, walaupun dia benar-benar bertawakal, tetap mengambil sebab Nabi adalah orang yang paling bertawakal. Tapi beliau memakai baju besi, pelindung kepala. Ya demikian. Itu pun beliau ketika perang Uhud giginya patah. Ya sampai kemasukan lembing atau semisal itu giginya patah. Ya demikian. Jadi Nabi waktu itu ketika masuk Mekah dalam keadaan beliau memakai ya di kepalanya itu mikhbar, penutup kepala dari besi. Falamma nazau, ketika beliau melepaskan pelindung kepala itu, ja'ahu rajul, datang pada beliau seorang laki-laki. Faqala, mengatakan, Ibnu Khattal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Sungguhnya Ibnu Khattal, ya orang kafir ini, dia yakni bertamengkan atau menarik, ya atau yakni berpegangan dengan astar, penutup Ka'bah. Maka Nabi mengatakan, uqtuluhu, bunuhlah dia. Ya demikian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa Fathu Mekah itu yang benar adalah peperangan dan bukan perdamaian. Karena Nabi waktu itu membunuh orang kafir juga, memerintahkan untuk membunuh orang kafir. Ya demikian. Sampai di sini, subhanallah, yang tiga, syukur la ilaha illa anta,